Yo boys and girls, balik lagi sama gue Aldo dari London Fans Media. Kali ini gue mau bawain rangkuman seputar bursa transfernya Arsenal selama 1 minggu terakhir ini. Karena video terakhir gue itu tanggal 8 mungkin. Jadi udah cukup panjang, maka berita yang gue rangkum ini lumayan banyak gitu. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, berita pertama kita adalah datang dari Lacazette. Alexander Lacazette, pemain of the season-nya Arsenal tahun 2018-2019. Nampaknya situasi kontrak yang terjadi di Aubameyang akan menentukan karir Lacazette di Arsenal. Karena begitu Aubameyang menandatangani kontrak barunya, Arsenal diperkirakan tidak lagi membutuhkan servis dari Lacazette ini. Dan diberitakan pula bahwa Atletico dan Juventus sangat tertarik mendatangkan Lacazette karena kita udah tahu Atletico sangat ngebet sama Lacazette karena sebelum dia datang ke Arsenal pun sebenarnya Atletico adalah yang ada di pole position untuk ngedapetin si Lacazette ini. Cuma karena adanya waktu itu kalau nggak salah skandal transfer ya, sehingga Lacazette batal ke Atletico, dia mendarat di Arsenal. Nah, kita udah tahu dia pemain mungkin yang didambakan sama Diego Simeone. Nah, untuk dealnya, termsnya seperti apa belum ada kejelasan, tapi yang jelas Atletico tertarik. Lalu ada Juventus juga yang mencari pengganti dari si Higuain yang udah mulai sangat-sangat tua. Dan Juventus menawarkan kita pertukaran pemain, kalau nggak salah itu Daniel Rugani, and then Douglas Costa. Yang terakhir siapa sebentar, gue lupa. Cristiano apa itu? Cristiano Romero gitu, namanya aja gue belum pernah denger ya. Tapi kalau dari pendapat gua, jauh jangan mau itu ditukar sama pemain-pemain yang disebutin tadi, karena basicnya back kita udah ada William Saliba dan kita udah deket lagi sama Gabriel Magalhaes yang dari Lille. Itu juga katanya sih menurut report itu dia pemain yang tinggi, besar dan cepat, itu yang kita butuhkan ke Van Dijk. Dan jadi kita nggak perlu Rugani, kita nggak perlu winger lagi. Douglas Costa itu udah nggak banget lah. Kita udah punya cukup banyak winger, yang jelas Aubameyang bisa main sebelah kiri, Bukayo Saka bisa main sebelah kiri, sebelah kanan udah ada Nicola Pepe, Reece Nelson, dan Willian juga nih yang bakal mau join ke kita bisa main di sayap kanan. Jadi kayaknya kita udah nggak perlu banget pemain-pemain sayap tambahan lagi gitu. Nah, menurut opini gua, pemain yang kita butuhkan sekarang adalah yang ada di skuad Juventus ya. Seandainya benar-benar kita mau ditukar gitu, tapi jangan 3 pemain yang tadi ditawarkan Juve. Kita ambil adalah Rabiot. Karena Rabiot itu pemain tengah, pekerja keras, ya mirip-mirip sama Ceballos dan mungkin lebih bagus lagi. Dan kita tahu banget bahwa Ceballos akan sulit berada di Arsenal musim depan. Jadi kita butuh penggantinya. Jadi kalau misalkan Juve menawarkan Rabiot plus uang, itu ambil. Menurut gue itu ambil. Itu udah good deals banget deh. Rabiot top player, pekerja keras tadi gue bilang, cepat juga dia main dan gue cocok banget. Gue yakin banget dia cocok di Liga Inggris, terutama Arsenal. Jadi kita tunggu aja perkembangannya. Nah, lanjut ke berita kedua nih. Lagi-lagi kita digosipkan atau dikabarkan atau diberitakan mendekati pemain sayap lagi. Yaitu Quincy Promes, pemain sayap dari Ajax Amsterdam yang musim kemarin dia cetak 16 gol dan 5 assist bersama Ajax Amsterdam. Nah, Quincy Promes ini merupakan pemain yang sangat bagus ya. Pemain yang sangat cepat, bagus, tricky gitu. Untuk pemain sayap dia udah nggak ada salahnya lah, bagus gitu. Cuman balik lagi, apakah kita butuh sayap ataukah kita butuh posisi lain yang harus diprioritaskan? Menurut gua sih sebagus-bagusnya pemain, kalau kita nggak butuh ya
coba cari yang priority dulu gitu. Ajax juga dikabarkan meminta tebusan seharga 25 juta pounds minimum. Jadi kita akan membuang uang banyak untuk datengin Quincy Promes yang sebenarnya kita juga nggak butuh-butuh banget. Oke, berita ketiga datang dari Emi Martinez yang kita tahu setelah Leno cedera dia bermain sangat apik dan kesannya malah Arsenal tidak merindukan Leno di bawah gawang mereka gitu. Karena bisa aja, gue juga nonton terus kan si Martinez main gitu, dan gue lihat nggak cuman save-nya yang bagus, refleksnya juga bagus, positioningnya bagus, tapi dia juga punya distribusi yang gue rasa sih sebenarnya lebih bagus dari Leno ya. Cuma karena Leno tuh dari awal musim udah kelihatan tangguh gitu di tengah pertahanan Arsenal yang bisa dibilang nggak solid lah pada saat zamannya Emery, tapi Leno tetap stand out gitu. Jadi bisa dibilang kalau Leno main di posisinya Martinez mungkin juga hasilnya juga bagus gitu. Cuma kalau dari sisi gua, kelebihan yang gua lihat adalah dari distribusi bolanya. Nah, di beritanya ini si Emi Martinez meminta jam mainnya dia di Arsenal harus diperbanyak gitu, atau lebih lebih sering main lah ketimbang musim sebelumnya gitu. Kalau dia sih sebenarnya nggak minta dijadiin nomor 1 di Arsenal gitu. Cuma kalau dia jam mainnya segitu-segitu aja, dia akan kehilangan kesempatan di tim nasionalnya. Sementara targetnya dia adalah menjadi kiper internasionalnya tim Argentina gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak bisa dapetin itu di Arsenal, dia akan mencari klub lain. Nah, sob atau bro atau boys and girls apapun itu, menurut lo nih pilih mana nih? Kita tahu sendiri sekarang Leno itu punya market value sebesar 32 juta pounds, bisa dijadiin sumber dana untuk transfer pemain yang lain, dan kita bisa naikkan posisinya Martinez jadi kiper nomor 1, atau kita harus lego Martinez dan kita tetap bertahan dengan Leno. Kalau menurut kalian gimana? Atau kita keep dua-duanya? Tapi apakah Leno mau dengan cara kayak gitu, karena dia jam mainnya harus dipecah gitu sekarang? Tolong kasih gua komentar kalian, prefer mana, Leno atau Martinez. Nah, lanjut berita keempat, datangnya dari Callum Chambers. Callum Chambers kembali lagi diminati oleh Fulham, yang sebenarnya Chambers sendiri pernah menjalani satu season loan ke sana gitu. Di tahunnya gue lupa, tapi mereka pernah si Chambers pernah satu season bermain untuk Fulham. Nah, Fulham kan udah naik lagi nih ke Liga Primer gitu kan, dia promosi lagi ke Liga Primer, dan mereka sangat berniat untuk menghajar atau mengambil atau merekrut Callum Chambers nih. Cuma Arsenal meminta asking price atau harga minimal 12 juta pounds. Menurut gua Chambers ini bener-bener sial sih, karena awal-awalnya sebenarnya awal musim 1920 Chambers merupakan salah satu back kita yang paling konsisten. Cuman dia dilanda cedera lagi atau kena cedera lagi, sehingga dia harus menepi sebelum tengah musim malah kayaknya. Dan dengan begitu banyaknya opsi center back sekarang, gua rasa nggak ada salahnya kalau kita harus ngelepas Chambers juga. Itu juga bisa naikin transfer budget kita gitu, bisa uangnya bisa kita alihkan untuk cari target transfer yang lain gitu. Oke, update sedikit tentang Willian. Tanggal 10 kemarin dia udah menjalani tes medis di Arsenal, dan diperkirakan minggu ini akan segera diumumkan Willian sebagai atau resmi menjadi pemainnya The Gunners Arsenal. Gimana, excited gak boys nih sama Willian? Dan kalau gua perkirakan Willian itu nggak akan menempati di posisi sayap kanan, tapi dia cenderung akan didorong ke central attacking midfielder, yang which is menggantikan posisinya Ozil. Dan itu sebenarnya yang kita butuhkan gitu. Jadi antara sebenarnya butuh enggak nih sekarang sama Coutinho, karena kita udah punya Willian gitu. Karena nggak mungkin dia dijadiin sayap kanan. Bisa juga sih sebagai backup sayap kanan gitu kalau kita punya satu transfer target lagi yang berhasil dapetin central attacking midfielder.
Oke, kabar selanjutnya datang dari Thomas Partey. Kita tahu semua bahwa Partey merupakan prioritinya Arsenal dan diberitakan bahwa sudah bertahun-tahun Partey itu nyangkut di keranjang pembeliannya Arsenal tapi belum dibayar. Ibaratnya kalau lo belanja di Tokped kayak gitu kali ya. Nah, Atletico sangat simpel dengan transfer ini. Arsenal kalau mau beli dia atau siapapun tim yang mau beli Thomas Partey paling nggak harus tebus dia seharga release clause-nya yaitu 50 juta euro. Sementara Arsenal memberikan preposisi yang lain nih, dia menawarkan uang atau mungkin swap pemain aja atau swap pemain plus uang. Dan Atletico nampaknya nggak setuju dengan metode ini, dia maunya hanya uang. Kalau nggak capai nilai sebesar 50 juta euro, bye-bye. Partey tetap main di musim depan. Dan sebenarnya dari sisi Atletico juga tertarik sama dua pemain kita ya, katanya kan Lucas Torreira juga diminati oleh mereka dan Alexander Lacazette juga tadi kita udah bahas dia idamannya Diego Simeone gitu. Jadi kalau mungkin sebenarnya bisa kita manfaatin, tapi kesannya sih Atletico sangat-sangat konstan atau apa sih namanya, saklek lah terhadap dealnya Partey ini gitu. Jadi benar-benar take it or leave it, 50 juta euro. Titik. Oke, kita udah masuk lagi ke kabar terakhir. Datangnya dari Dani Ceballos. Kita udah tahu banget ini merupakan salah satu pemain favorit gue ya di Arsenal musim ini ya, karena dia bisa run the show sendirian sebenarnya, karena Saka sebenarnya nggak terlalu banyak membantu dia untuk bola-bola yang lebih kreatif gitu. Saka tuh sebenarnya steady, hanya dia tuh bermain peran kotor gitu untuk apa sih, mencegah counter attack atau melakukan cutting passing lane atau melakukan tackling yang sedikit kotor buat Arsenal gitu. Sementara Ceballos ini lebih ke orang yang ngejalanin permainannya Arsenal di lapangan tengah itu cuma satu, Dani Ceballos gitu. Jadi sebenarnya gue berharap banget Arsenal bisa mempermanenkan Dani Ceballos gitu. Cuman kelihatannya Real Madrid ingin memasukkan Ceballos ke dalam tim inti mereka musim depan dikarenakan penampilan Ceballos yang apik di musim kemarin sepanjang satu musim bersama Arsenal. Sebenarnya juga pada saat selesai FA Cup, gue juga sempat baca berita bahwa City juga tertarik dengan Ceballos itu, Pep Guardiola. Karena pada momen Arsenal versus City, Ceballos itu terlihat lebih apik ketimbang KDB ya, atau Kevin De Bruyne gitu. Jadi ada kemungkinan Pep juga tertarik dengan Ceballos. Jadi mungkin market value-nya lebih naik sekarang ketimbang musim sebelumnya pada saat dia di Real Madrid sebagai cadangan aja. Oke, boys and girls, segitu dulu dari gua, Aldo dari London Fans Media. Semoga berita-berita yang gue bawain ini membuat lo seneng atau informatif atau yang lu dapat updatean bermutu lah gitu. Karena yang gue update harusnya sih bener-bener rumor yang tingkatnya tier 1 lah atau tier 2 minimum gitu. Jadi kemungkinan golnya ini lumayan tinggi. Nah, jangan lupa kalau lu demen kontennya tolong di like, share sama subscribe juga ya channel YouTube gua, karena dengan begitu lu udah nge-support gua supaya gua lebih semangat memberikan konten yang baru. Dan mungkin dari mingguan atau dari 3 hari gue bisa jadi lebih sering konsistensinya gitu, atau kuantitinya lebih banyak gitu, atau mungkin bisa nantinya setiap hari kalau benar-benar udah sustain lah ini punya apa sih namanya si London Fans Media. Nah, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa boys and girls, gue cabut dulu. Bye bye.